juga dengan narasumber kita Kak Birna. Untuk topik kali ini, sebelumnya saya mau berkenalan dulu. Saya Ignatius Suntas Wijaya atau sering dipanggil Wijaya atau dengan Kak Wiwit. Gitu. Dan untuk saat ini topik kita di pelatihan kali ini adalah script writing. Dan untuk para peserta yang saat ini belum masuk, silahkan masuk. Belum ya? Oke. Dan untuk mungkin sebelumnya nanti kita akan ada game juga, dan untuk kali ini saya minta untuk Kak Birna memperkenalkan diri dan boleh menceritakan profilnya Kak Birna. Monggo Kak Birna, silakan. Baik, terima kasih Kak Wiwit. Iya, latar belakang saya sedikit. Dulu saya ambil jurusan komunikasi di FISIP, nggak usah sebut angkatan berapa, angkatan lama. Terus kemudian saya di radio female dari 2000 sampai 2005. Kemudian di DAI TV dari 2007 sampai sekarang. Seperti itu kira-kira latar belakangnya Kak Wiwit. Oke, untuk Kak Birna sendiri, boleh tahu nggak ini untuk script writing kita lebih ke script writing yang seperti apa Kak? Untuk yang akan diinfokan ke teman pelatihan. Ya, script writing kan banyak macamnya ya. Jadi ini untuk yang keperluan feature atau kisah gitu ya, adalah untuk penulisan feature atau kisah. Oke, jadi lebih ke arah situ ya Kak ya? Iya. Baik. Mungkin boleh tahu sekarang peserta yang sudah masuk sudah berapa orang, Kak Dona? Saya akan dibantu dengan di sini Miss Dona sebagai moderator, lalu ada Kak Herlina juga yang akan membantu saya untuk host, dan yang akan membantu untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung ke chat, nanti akan dibantu oleh Kak Dona, seperti itu. Dan partisipannya udah berapa? Boleh tahu Kak Herina? Sudah ada yang masuk belum? Halo Kak Lina. Di sini pesertanya masih pesertanya belum nambah lagi, baru ada 6 orang aja. Oke, 6 orang. Baik, kita lanjut aja ya, Kak Birna. Oke, boleh silakan dimulai Kak Birna untuk pelatihan script writing kali ini. Oke, langsung aja ya. Oke Kak, silakan. Oke, saya share ke screen. Oke, udah tampak ya screen-nya. Bisa kelihatan screen-nya? Kelihatan ya. Bisa, Oke. Kak. Ini terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir. Ini sekarang kita naskah itu ada berbagai macam ya. Jadi memang dalam kesempatan kali ini itu kita akan mau melihat naskah untuk feature, untuk konten media audiovisual. Nah, secara umumnya ada beberapa jenis konten audiovisual, itu ada dokumenter, ada straight news atau tayangan-tayangan berita. Dokumenter ini contohnya kayak National Geographic misalnya, cerita-cerita tentang kehidupan binatang, kehidupan alam liar atau kehidupan budaya di suatu tempat. Kemudian straight news itu contohnya berbagai acara berita, misalnya di Metro TV atau di TV One tuh ada berita-berita yang current affair atau berita-berita yang sifatnya hot news ya, sifatnya sesuai dengan konteks sekarang. Kemudian ada juga jenis konten audiovisual itu namanya feature. Ada dokumentasi ini bedanya sama dokumenter. Kalau dokumentasi ini contohnya misalnya acara-acara kepresidenan, jadi misalnya dokumentasi kunjungan presiden ke Sumatera Utara, meresmikan jalan tol di mana, meresmikan perkebunan apa misalnya, atau misalnya dokumentasi kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia gitu. Kemudian ada talk show bincang-bincang ya, iklan layanan masyarakat,
iklan masyarakat yang non komersial yang biasanya sekarang ini marak kalau di protokol kesehatan, misalnya 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan gitu. Kemudian magazine itu kumpulan berita, tapi bedanya sama straight news atau bedanya sama news desk gitu ya, itu kalau magazine itu kumpulan berita-berita ringan biasanya atau gabungan dari straight news dengan satu atau dua feature. Kemudian reality show banyak, contohnya kayak acara YouTube-nya Ruben, keluarga Ruben, atau ada juga ya di Trans TV seperti itu. Kemudian variety show itu gabungan dari misalnya talk show dengan ada acara musiknya, ada acara ngobrol-ngobrolnya, ada acara peragaannya atau show atau entah dia menyanyi atau punya keahlian tertentu di panggung yang bisa ditunjukkan. Contohnya misalnya acara brownies yang ada Ruben sama ada Ivan ya. Kemudian acara drama. Nah, ini contoh-contoh konten audiovisual. Nah, khusus untuk saat ini itu kita mau membahas yang tentang feature. Dalam dunia jurnalistik sendiri belum ada pengertian yang menyeluruh dan baku. Jadi pengertian feature itu biasanya disesuaikan dengan konteks. Yang jelas isi informasinya biasanya tidak lekang oleh waktu. Kemudian isi informasinya menarik. Contohnya mungkin cerita-cerita yang lucu, unik atau aneh. Kemudian isi beritanya ringan. Maksudnya isi kisahnya itu soft news ya, contoh misalnya tentang kuliner di kota Solo, tentang budaya di suatu daerah, budaya di daerah Banten, atau misalnya tentang pembuatan batik di suatu daerah, dan seterusnya. Jadi soft news. Kemudian tim liputan biasanya datang langsung ke lokasi untuk mendapatkan pengalaman panca indera. Bahkan kalaupun misalnya nanti diperuntukkan untuk konten audio saja, tidak ada gambarnya pun, tetap dibutuhkan pengalaman panca indera untuk langsung datang ke lokasi. Kemudian dari segi naskahnya, bahasa tutur yang digunakan lebih santai dan luwes. Biasanya kalau news itu lebih formal tata bahasanya, tapi kalau feature biasanya dia lebih bertutur, lebih santai, lebih mengalir. Nah, kemudian ini kira-kira gambaran jenis-jenis media yang memuat konten audio dan audio visual. Saya bedakan ada media massa dan media sosial. Khususnya dalam konteks saat ini, yang dalam acara hari ini, itu kalau dilihat di media massa itu ada untuk konten audionya ada radio, untuk konten audio visualnya ada televisi. Nah, kemudian untuk media sosial, untuk konten audionya yang sekarang lagi in itu podcast ya, atau bahasa Indonesianya siniar. Dan untuk media sosial, bentuk audio visual media sosial yang sedang in sekarang itu adalah YouTube video ya. Kemudian sekarang mari kita lihat yang audio dulu. Nah, feature audio isinya itu dia dasar pembahasannya luas dan mendalam, tapi biasanya mengenai satu pokok persoalan saja. Nah, tapi ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan mendalam. Contohnya, dari segi teknisnya dia tidak hanya memiliki satu komponen, tapi memiliki beberapa komponen. Jadi ada isi petikan wawancara, ada tentang uraian, ada tentang laporan, ada tentang reportase, dan lain-lain. Contoh misalnya tentang program kuliner misalnya di Depok gitu ya. Nah, jadi di situ mungkin ambil salah satu rumah makan yang terkenal di Depok gitu, atau rumah makan yang unik, misalnya rumah makannya dibuat oleh para mahasiswa. Lalu kemudian di situ nggak hanya ada iringan musik, tapi juga misalnya ada hal-hal baru yang bisa didapat gitu para mahasiswa sekarang. Misalnya selain ada wifi-nya, kemudian mungkin ada tempat
di dalam tempat makan itu ada tempat untuk pelatihan-pelatihan tertentu gitu ya. Kalau anak-anak muda sekarang kan senangnya ngumpul dan belajar-belajar gitu ya. Nah, lalu kemudian misalnya mau dikupas, oh dari segi tempatnya nanti ada wawancara pemiliknya, ada wawancara pengunjung, kemudian ada uraiannya, misalnya di Depok ini tempat makan boleh menjamur, kenapa, latar belakangnya apa gitu ya. Misalnya karena banyak kos-kosan kah, atau karena Depok sendiri udah berkembang, atau karena pemerintah Depoknya punya privilege tertentu untuk mendukung UKM-UKM kuliner gitu, dan seterusnya. Lalu kemudian mungkin ditambahkan ada laporan atau statement, misalnya data-data tentang jumlah pengunjung dalam seminggu, atau misalnya data-data tentang jumlah penduduk Depok dibandingkan dengan jumlah tempat makannya misalnya. Jadi itu tambahan-tambahan. Lalu kemudian ada reportase. Jadi selain ada petikan wawancara si pemilik warung, si pengunjung, juga ada misalnya reportase dari si orang yang membuat feature ini. Misalnya pendengar, sekarang saya sedang berada di sini nih, saya sedang mencoba es krim rujak buatan warung ini misalnya. Jadi dan dia melakukan reportase tentang bagaimana rasanya si es krim rujak ini. Itu contohnya. Nah, kemudian dari segi teknis, semua penuturan yang dalam bentuk narasi atau kata-kata tadi dirangkai dengan musik dan sound effect. Nah, kalau dulu saya waktu di radio, saya pernah punya temen namanya Pak Topik, kita panggilnya Kipot. Dia rajin banget untuk cari sound effect. Jadi selain zaman itu kan nggak kayak sekarang ya, 15 tahun yang lalu sound efeknya lebih banyak, lebih variatif ya. Kalau dulu dia untuk mendapatkan sound effect tertentu yang bunyinya real, dia mau melakukan itu. Jadi contoh misalnya bunyi suara buka pintu gitu ya, dia benar-benar rekam suara buka pintu, atau dia nonton atau dia mau mendapatkan sound effect yang khas gitu ya, lucu, dia bisa nonton beberapa film kartun, lalu beberapa bunyi sound effect yang khas gitu dia rekam gitu. Jadi sangat rajin dia mengumpulkan sound effect, karena semakin variatif sound effect dalam sebuah konten audio, maka dia juga semakin menarik. Nah, saat ini feature audio itu agak jarang. Tidak semua radio itu punya program reguler. Salah satu contoh radio yang punya program reguler feature dalam bentuk feature itu adalah KBR Radio. Nah, mereka punya acara feature yang namanya Saga dan Asia. Jadi mengangkat tentang berbagai cerita menarik di Indonesia dan Asia. Nah, karena memang latar belakang pembuatannya tidak mudah, jadi tidak terlalu banyak radio yang punya acara feature radio, tapi beberapa radio-radio yang cukup senior ya, beberapa radio-radio yang sudah lama seperti Sonora gitu ya, mereka sempat punya acara feature radio juga. Kemudian nah, yang kedua tadi kan bandingannya adalah media massa sampai media sosial ya. Nah, kalau media massanya kan radio, nah kalau media sosialnya podcast. Nah, di podcast ini biasanya feature audio itu hanya dibuat sebagai varian saja, karena tadi latar belakang pembuatannya membutuhkan persiapan yang cukup matang dan kompleks. Jadi saya belum menemukan satu podcast yang isinya full feature. Jadi kebanyakan dia hanya sebagai varian acara dari salah satu episode di podcast tersebut. Nah, contohnya itu ada di podcast Kejar Paket Pintar. Ini ada 2 wanita cantik dan pintar ya yang membuat podcast ini, Laila dan Dara. Nah, di episode ke-29 itu mereka bertutur tentang suatu hari bersama Novel Baswedan. Jadi di feature ini mereka buat suasana subuh yang dituangkan dalam bentuk audio. Coba gimana? Jadi ada suara orang ngaji subuh, ada suara hewan-hewan pagi, kemudian mereka sendiri bertutur ya. Jadi kayak suara langkah kaki mereka, misalnya saat ini kami sedang menuju masjid tempat Bang Novel melakukan sholat subuh secara berjamaah dan seterusnya. Jadi
suara-suara yang mereka tambahkan dalam sound effect feature tersebut, sehingga pendengar itu merasakan, oh benar, sekarang ini kami juga merasakan sedang ada dalam suasana subuh mau berjalan ke masjid tempatnya Bang Novel. Lalu kemudian di situ diceritakan, ini kira-kira durasinya 1 jam dalam feature ini. Mereka ke rumahnya Bang Novel, di situ mereka makan bersama, ada suara piring, ada suara orang bercakap-cakap gitu ya. Kemudian di situ salah satu obrolannya, misalnya salah satu podcasternya, lupa saya, Laila atau Daranya tuh tanya, ngobrol sama anaknya, gimana ayah, dan seterusnya. Jadi ada isi wawancara tentang Bang Novel dari istrinya, dari anak-anaknya, ada suara-suara natural, obrolan-obrolan orang ketika sedang makan, ada suasana makan seperti bunyi piring, bunyi sendok, bunyi gelas dengan piring atau bunyi gelas ditaruh gitu ya, lalu suara-suara di sekeliling atau natural sound. Nah, bentuk podcast yang isinya feature itu sebetulnya sangat menarik, tapi memang untuk memproduksinya perlu energi lebih ya, maksudnya dibandingkan talk show atau obrolan ringan atau monolog. Nah, kemudian contoh feature yang audiovisual. Nah, kalau di TV, contohnya program-program dari TV, kebanyakan memang program dari TV isinya feature-feature. Contoh ini ada program namanya Cerita Sahabat. Nah, Cerita Sahabat itu nanti kalau penasaran seperti apa boleh dicek ya di Daya TV, cari aja Cerita Sahabat Daya TV. Jadi kisah-kisah inspiratif dari anak-anak, ya, kisah-kisah inspiratif dari anak-anak atau sosok anak-anak yang bisa memberikan semangat atau inspirasi atau peneguhan-peneguhan positif atau informasi-informasi berguna baik kepada anak-anak lain yang menjadi penontonnya maupun kepada semua anggota masyarakat. Contohnya misalnya seorang anak difabel yang berprestasi, atau juga bisa juga seorang pemusik cilik, atau pernah juga seorang pesilat cilik yang go internasional gitu. Jadi sosok-sosok anak-anak yang inspiratif. Lalu kemudian ada juga acara yang namanya Bumiku 1. Nah, Bumiku 1 ini salah satu acara favorit ya. Isinya feature-feature tentang kehidupan gaya hidup hijau. Termasuk contohnya misalnya pertanian di kota, kemudian misalnya preman jadi petani, kemudian tentang gaya hidup hijau lainnya, misalnya menjadi seorang vegetarian, atau misalnya melakukan bagaimana cara melakukan permakultur, dan gaya hidup hijau lainnya. Nah, feature yang lain contohnya ada Jurnal Daai dan Hati Bicara. Itu ada di YouTube juga. Jadi memang ada sinkronisasi antara program tayangan TV dengan di YouTube. Nah, itu tadi secara gambaran secara umumnya. Nah, behind the scene-nya sebetulnya ketika mau menghasilkan produk-produk tadi, baik produk audio maupun produk visual, behind the scene-nya itu perlu beberapa langkah. Di sini saya bilang langkah pertama riset, langkah kedua riset, langkah ketiga riset. Maksudnya adalah bahwa riset memegang peranan yang sangat penting dalam menjadi cikal bakal adanya suatu tayangan. Contohnya misalnya kita mau mengangkat kehidupan tentang seorang petani difabel. Petani ini tinggalnya biasanya di Sukabumi. Dia seorang tunanetra, tapi dia punya lahan pertanian, dia menjadi salah satu petani sukses di daerah tersebut. Nah, bagaimana caranya kita riset ya? Kita datang ke lapangan, kita harus lihat sebelum kita datang ke lapangan, kita kumpulin dulu data tentang mungkin profil petani tersebut, atau dari beberapa, kalau zaman sekarang kan banyak hal dimuat di media sosial ya, tulisan-tulisan mengenai orang tersebut. Lalu kemudian kita juga perlu riset data ke desa setempat atau pemerintah desa setempat. Misalnya mungkin kita perlu tahu jumlah
petani di kelurahan tersebut atau lahan pertaniannya atau rata-rata kesejahteraan petaninya. Nah, data-data tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung bisa kita perlukan juga. Nah, secara umum riset itu misalnya ya, secara umum produk yang kita hasilkan mungkin hanya menampilkan 30-40% dari hasil riset. Jadi contohnya misalnya hasil riset kita 10 halaman misalnya. Nanti jadi naskahnya cuma 3 halaman bisa aja atau 4 halaman gitu. Tapi kepuasan kita dalam kita membuat skrip tersebut, juga integritas kita saat kita membuat skrip tersebut itu berpengaruh. Jadi kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan ini ada sesuatu yang informatif, sesuatu yang benar, dan sesuatu yang penting atau berguna. Gitu. Jadi tidak seluruh hasil riset itu kita tampilkan di dalam skrip, tetapi semua yang sudah kita riset itu membantu kita memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dasar pembuatan sebuah skrip, atau juga membuat kita bisa merasa mempertanggungjawabkan dengan baik kenapa suatu skrip kita tulis, atau kenapa suatu profil kita angkat, atau kenapa suatu kisah kita sampaikan. Atau jadi riset ini lebih kepada kepentingannya itu selain untuk memberikan peneguhan bagi kita sendiri yang membuat produk audiovisual ini, riset ini sendiri juga memberikan kita dasar suatu pertanggungjawaban kenapa suatu skrip ini kita sampaikan atau kita tulis gitu ya. Karena skrip yang baik tentu skrip yang mengandung nilai kebenaran dan kebajikan ya. Jadi bukan cuma sekedar skrip yang kelihatannya bombastis atau yang penting pendengarnya banyak atau penontonnya banyak gitu ya. Bukan itu. Nah, langkah yang berikutnya dari hasil riset itu adalah membuat treatment. Nanti sedikit saya contohkan treatment seperti apa. Lalu kemudian tahapan produksi. Tahapan produksi itu ya ada liputan di lapangannya, wawancara, dan sebagainya. Lalu tahap yang terakhir membuat skrip sebelum kemudian diedit. Ini behind the scene-nya maksudnya hubungannya dengan script writing ya, bukan keseluruhan produksi. Nah, ini contoh bagian treatmentnya. Jadi misalnya tadi kita mau bilang cerita tentang petani yang tunanetra, dan ini memang ada betul kisahnya seorang petani yang tunanetra. Contohnya misalnya, nanti di bagian depan kita mau tampilin dulu bumper acara sama judul acaranya, gitu ya. Lalu dari videonya berarti kita butuh grafis yang tulisan judul tersebut. Lalu kemudian audionya mungkin kita pakai sound effect atau musik yang khusus. Lalu kemudian item berikutnya, masuk ke opening, kira-kira durasinya 1 menit. Di opening ini kita mau cerita tentang profilnya Pak Tani atau narasumber. Gambarnya kira-kira dia pergi ke sawah, lalu kemudian dia membajak. Nah, ini karena ini cuma contoh, jadi saya nggak tulisin, tapi sebetulnya harus detail. Jadi contohnya misalnya pergi ke sawah, dia bawa cangkulnya di sebelah mana dia jalannya lewat pematang gitu ya. Jadi pada saat membuat treatment ini kan produksinya belum diambil ya, gambarnya belum diambil, tapi kan kita punya imajinasi. Jadi dalam imajinasi itu kita mau menentukan, saya nanti perlu si bapaknya jalan di atas pematang sawah, atau misalnya saya nggak perlu jalan di atas pematang sawah, saya maunya si bapaknya udah nyemplung ke sawah gitu. Jadi disinilah kita membuat gambar menurut imajinasi kita secara detail. Kita maunya yang seperti apa. Nah, kalau gambarnya, misalnya gambarnya si petaninya sedang berjalan di pematang. Terus audionya apa ya ketika dia lagi jalan di pematang itu, audionya apa ya? Mungkin dia ketemu sama temennya kali, sama sesama petani. Jadi yang hai Pak, hai, ada sapa-sapaan misalnya. Atau misalnya nggak ada, hanya natural sound di sawah, misalnya suara hewan-hewan di sawah gitu ya. Kemudian atau mungkin mau ada voice over, jadi si ada suara mungkin reporternya atau si pembuat feature ini yang menceritakan, misalnya Pak Tani ini misalnya namanya Pak Sarwono gitu ya. Pak Sarwono sudah bekerja selama 15 tahun sebagai seorang petani di desa apa gitu misalnya.
setiap hari dia pergi ke sawah pukul 5 pagi, lalu kemudian sampai pukul 10 untuk melakukan berbagai aktivitas di sawah misalnya. Nah, kalau bisa, voice over ini menceritakan apa yang tidak ada di gambar. Jadi contoh yang tidak ada di contoh, misalnya Pak Taninya tadi lagi berjalan di pematang sawah. Voice overnya nggak usah menjelaskan. Setiap hari dia harus berjalan menuju sawah, melewati pematang sawah, yang nggak usah dijelaskan karena dari gambar orang udah tahu bahwa dia lagi berjalan di pematang sawah. Lebih baik jelaskan hal-hal yang belum dijelaskan di dalam gambar. Contoh misalnya tadi dia berangkat pukul 5 pagi misalnya. Itu kan nggak ada di gambar ya. Orang cuma bisa kira-kira oh ini pagi gitu. Atau bisa kita jelaskan juga area sawahnya luasnya berapa gitu. Jadi voice over ini sifatnya menjelaskan sesuatu yang tidak tampak di gambar. Jadi supaya saling melengkapi, supaya tidak penuh apa yang sudah ada di gambar, kita nggak usah jelaskan lagi. Ini kalau audiovisual, tetapi kalau untuk keperluan audio saja, contohnya radio atau podcast, harus dijelaskan. Oh, si Pak Taninya berjalan melewati pematangnya itu sangat sempit sekali. Bahkan di beberapa tempat ada lubang sehingga Pak Sarwono harus berhati-hati melewati pematang itu. Jadi harus dijelaskan. Nah, jadi memang ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Kalau untuk audio, feature audio itu semua dijelaskan sangat detail. Kalau untuk termasuk menjelaskan gambar, mendeskripsikan tidak hanya waktu tapi juga gambar, situasi, kemudian objek-objek yang ada di situ. Nah, kalau di audio visual nggak perlu menjelaskan objek-objek yang ada di situ karena orang udah lihat. Dengan gambar itu orang udah lihat di situ, di dalam gambar itu ada objek apa saja. Nah, itu contohnya. Nah, lalu kemudian skrip itu adalah hasil pengembangan tadi sesuai treatment dengan realisasi atau hasil produksi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh ada pertanyaan dulu, tapi kalau bisa sebelum saya lanjutkan misalnya contoh ke salah satu skrip. Misalnya ini ada contoh salah satu skrip. Kalau nanti saya bukain tayangannya. Nah, sebelum ke sana mungkin ada pertanyaan dulu. Silakan. Kak Berna, tadi bumper apa sih? Bagaimana? Bumper artinya apa? Oh, bumper ya. Bumper itu itu semacam contohnya misalnya kayak kalau misalnya headline news Metro TV, kan ada yang dadadadeng, terus ada yang bumi muter, gambar bola dunia muter-muter, terus judul acara headline news. Nah, itu namanya bumper, kita sebutnya bumper. Jadi ada opening bumper, ada nanti closing bumper, tapi biasanya jadi satu sih. Bumper itu semacam judul, nama acara atau nama program yang divisualisasikan dalam bentuk grafis. Jadi orang udah tahu, oh kalau dengerin musiknya ini nih misalnya, atau ibu-ibu misalnya punya acara favorit tertentu gitu ya. Contohnya kalau di TA itu ada acara favorit drama. Jadi mau lagi ngapain begitu dengar bunyi musik ini, wah dramanya udah mulai nih. Gitu. Jadi itu jadi ciri khas penanda pembuka. Begitu. Ibu Linda ya tadi ya? Iya. Iya. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau yang sekarang anak-anak muda banyak share di YouTube video mereka itu termasuk feature juga nggak? Nah, oke. Contohnya kalau yang anak-anak muda kerjain ya, itu, nah ini contohnya di YouTube ini ada yang namanya Alfi Rahman. Kita buka aja deh Alfi Rahman ya. Bentar, saya stop share dulu. Jadi jenisnya macam-macam Bu Linda. Nah, ini yang kali ini kita contohnya, kita coba contoh yang itu ya, feature
Feature kisah. Oke, sama ada Alfi Rahman. Sebentar. Yang anak-anak muda kerjain tuh di YouTube itu saat ini macam-macam ya. Jadi ada yang modelnya podcast yang dimuat ke dalam YouTube, ada yang isinya obrolan, ada yang isinya tutorial tuh misalnya cara pembuatan sesuatu gitu ya. Oke, ini contohnya misalnya Alfi Rahman, ini contoh YouTuber. Bentar, saya share screen. Oke, Alfi Rahman. Ini ya, bisa kelihatan Alfi Rahman? Ya. Iya. Nah, ini contohnya dia cerita tentang penjual pisang. Penjual pisang, ini saya gedein ya. Penjual pisang di Caringin, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, uang dengan tetangga sekitarnya sebagai modal awal untuk berjualan pisang. Sabarlah, bahasa sikat. Yalah, dia caroplok nih. Ya. Yuk. Eta sabaraha? 7.000. Tas. sorry nih kayaknya internetnya agak ini ya. Oke, mungkin agak berat juga. Nah, ini wawancaranya. Itu lah mau 30.000 itu cukup deh kita jangan sehari-hari. Cukup ada duaan ini tiluannya udah. Ya, cukup nih gitu. Selain menjalankan aktivitasnya sebagai penjual pisang, Abah Uci juga membantu istrinya mencari kayu bakar agar bisa memasak untuk keperluan makan sehari-hari. Lalu opat asana maut hiji berarti tilu ini teh. Nama santren hiji kayak itu kata mau. Karena berarti penghasilan itu 30.000. 30.000 ya. Kayak kenaon gitu masih kayak marah anak yatim gitu apa. Kenaon gitu apa. Pokoknya nama jadi ayah anak yatimnya ngurusan anak yatim tentu saya tain milik rezeki gitu. Anu masihan gitu anu telah kan masihan. Rata-rata harayangan masihan budak yatim gitu. Tapi teteh anu cariin. Boga milik dipastikan mereka apa. 30.000 ini kali itu jangan bisa naon gitu bah. Namun dengan 30.000 jangan bisa naon. Oh saya Oke, ini sorry karena 24 menit jadi saya balik ke sini aja nggak apa-apa ya. Nah itu contohnya Bu Linda. Jadi contohnya ya misalnya dari penjual pisang itu, kenapa penjual pisang itu unik gitu diangkat? Oh karena dia selain menjual pisang, dia juga kehidupannya bukan kehidupan orang kaya, bukan kehidupan orang yang kelihatannya serba berlebihan, tapi dari soal penjual pisang tadi kita juga lihat ya harganya berapa. Paling pendapatannya juga tidak banyak, tapi dia masih mau mengurusi anak-anak yatim yang ada satu yang dia pelihara, ada satu yang dia sekolahin dan sebagainya. Nah ketika dia sekolah gambar anak yatimnya muncul gitu ya. Nah ini anak-anak muda seneng nih bikin kisah-kisah begini nih karena kan inspiratif ya, inspiratif, unik dan sederhana gitu kelihatannya ya.
kayak gitu. Jadi biasanya ini salah satu favoritnya anak-anak muda juga membuat feature semacam ini. Nah, cuma karena dia perlu beberapa skill jurnalistik dan peralatan. Nah, kalau saya perhatikan tadi nih, kalau si Alvin Rahman ini yang punya channel YouTube ini, dia kayaknya fotografer juga. Jadi kemungkinan memang dia punya peralatan kameranya kayak kamera DSLR-nya. Nah, isinya dia kebanyakan feature-feature human interest. Jadi memang tentang keikhlasan seorang ibu, tentang banyak. Nah, bisa dilihat nanti channelnya YouTube Alfi Rahman. Atau juga ada beberapa channel YouTube lain, itu cari aja nanti kalau di search di YouTube itu feature kisah. Nanti di situ ada banyak contoh-contoh kisah-kisah. Kebanyakan memang kisah humanis kalau yang diangkat dalam feature ya, tentang perjuangan seorang ibu, tentang perjualan tadi seorang penjual pisang gitu. Jadi memang feature ini memang salah satu yang disukai oleh anak-anak muda ya, khususnya anak-anak muda yang memang punya visi dalam membuat konten ya. Karena yang paling penting sebagai seorang pembuat konten itu kan punya visi ya, lebih daripada sekadar hanya membuat, tapi visi apa yang mau disampaikan. Begitu Bu Linda kira-kira. Kak Berna, terima kasih Bu Linda. Dan di sini kita juga menyapa untuk teman-teman yang lain yang baru muncul nih, ada Mbak Eka atau Ibu Eka, dan juga ada Pak Suryadi ya, Kak Berna ya, benar kan? Iya betul. Dan mungkin dari Ibu Eka atau Kak Suryadi mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, atau mungkin ada yang ingin bukan ditanyakan, tapi untuk yang tadi belum dipahami untuk penjelasan dari Kak Berna. Gimana, Kak Suryadi atau Kak Eka? Atau ini ada pertanyaan dari Kak Herlina ya, sementara aku jawab dulu ya. Kalau untuk durasi ada anjurannya kah nggak yang ideal, misal untuk video dan untuk yang video dan podcast audio saja? Oke, kalau sejauh ini rata-rata orang menonton itu maksimal 12 menit ya. Coba aja kakak-kakak di sini mungkin, walaupun itu bukan patokan yang itu ya, kalau misalnya kisahnya benar-benar bagus, orang akan stay kok sampai 24 menit atau 1 jam. Tapi sekarang ini jarang orang bikin yang kisah panjangnya, karena kan khususnya untuk di media sosial ya. Kalau untuk di TV masih mungkin, kita kalau bikin produksi TV itu 24 menit, itu nanti jatuhnya setengah jam. Kalau di TV kan karena ada iklan dan sebagainya diantaranya, atau 48 menit. 48 menit itu untuk 1 jam, acara 1 jam. Contohnya saya sangat suka tuh nonton National Geographic ya, kehidupan alam liar, itu saya bisa stay lama di depan TV ya. Jadi kalau untuk TV memang biasanya kita kontennya lebih panjang, karena pada saat orang menonton TV itu ada indikasi untuk orang menyiapkan waktunya untuk memang menonton. Nah, kalau untuk YouTube biasanya orang kan sambil mengerjakan sesuatu. Nah, kita maksimal aja kami yang bekerja di TV ini, kita buat untuk konten variasi ke YouTube itu kalau bisa tidak lebih dari 12 menit. Kalaupun bisa 24 menit ya kita pecah jadi 2. 12 kali 2. Kenapa? Karena toleransinya orang menonton di medsos dengan di TV itu agak berbeda. Nah, tapi bisa juga, bukan berarti juga itu patokan ya, enggak, itu bukan patokan juga, karena beberapa podcast yang bagus, kayak contohnya podcastnya Gita Wirjawan, saya pendengar setianya podcast Pak Gita Wirjawan, sama kadang-kadang podcastnya Pak Dahlan Iskan, itu mereka kalau ngobrol, apalagi Pak Gita, itu bisa sampai 1 jam satu kali ini, tapi karena obrolannya sangat menarik dan membuka wawasan, jadi saya nggak potong, sampai selesai tuh, nggak setengah-setengah. Coba nanti sekali-sekali cari aja podcast Gita Wirjawan. Nah, kalau Pak Gita ini dia mengkombinasikan podcastnya sekaligus untuk tayangan YouTube.
Nah, dan sekarang anak-anak muda juga modelnya seneng yang seperti itu. Kenapa? Karena sekalian mereka bikin satu konten, maaf ya rumah saya deket musola sebelahan, nggak apa-apa ya. Karena sekaligus mereka bikin buat konten podcast, itu mereka bisa upload juga di YouTube. Nah, dan kalau di podcast, kalau membuat podcast itu nggak perlu insert gambar-gambar lain selain duduk obrolan berdua dengan 2 mikrofon. Itu lebih simple. Kalau feature kan tadi ini ya lebih complicated ya, karena harus ada terjun ke lapangan, rekam suaranya, rekam gambarnya, lihat situasi aslinya. Tapi memang lebih menarik jadinya. Jadi setiap produk audiovisual itu memang masing-masing punya kekuatan dan daya tarik tersendiri. Nah, kalau untuk durasinya, yang paling penting pertama-tama adalah dibuat dulu konsepnya, tahu tujuannya apa, lalu kemudian itu nanti akan menentukan durasi. Jadi apakah dengan durasi sekian dengan sarana ini tujuannya tercapai, tujuan dari kita buat konten itu tercapai atau tidak gitu. Gitu. Cuma memang rata-rata kalau maksimal kalau di media sosial tuh ya 12 menit setengah jam lah. Untuk yang beberapa bagus-bagus kayak tadi Pak Gita Wirjawan gitu ya, itu 1 jam, tapi dia emang oke sih. Oke banget, karena pengetahuannya Pak Gita Wirjawan juga kan luas ya. Terus dia juga pertemanannya, tamu-tamu siarannya juga luas. Nah, kemudian ini ada dari Suryadi ya. Bisa nggak sudah merencanakan semua, skrip sudah rampung, di prosesnya beda. Kalau 12 detik itu apakah sudah tulis hitungan AdSense? Oke. Mungkin gini ya, kalau misalnya bisa banget. Jadi mungkin bukan skripnya rampung. Jadi dari treatment, tadi kan sebelum kita terjun ke lapangan kita harus punya treatment ya. Jadi kita udah punya imajinasi dulu. Kayak tadi pembuat si Alvin ketika membuat penjual pisang tadi, itu pasti dia udah punya riset nih, si bapak ini berangkatnya jam berapa, dia nanti belanjainnya jualannya kemana aja, anaknya berangkat sekolah jam berapa dan seterusnya. Jadi dia pasti udah punya riset itu. Nah, pada saat dia membuat treatment, dia udah kebayang tuh, oh nanti saya butuh gambarnya si bapak lagi ngangkut ininya lewat tangganya tuh kan susah, mana si bapak berat, nanti dia ketemu tetangganya jualannya keliling gini-gini dan seterusnya. Nah, dia udah punya gambaran itu di treatmentnya. Nah, pada saat nanti kita ambil gambar lalu kemudian membuat skrip, bisa nggak berubah? Bisa banget. Contohnya misalnya pada saat kita lagi mengambil gambar, pisangnya pada busuk semua misalnya ya. Misalnya busuk semua. Jadi mungkin kita adegannya mungkin sedikit ada dia kecewa, dia duduk, aduh gimana nih pisang saya, ya udah deh saya cuma ambil yang bagusnya aja. Tapi kita ada tambahan misalnya stok shot pisang yang busuk tetap kita shoot buat mengasih tahu informasi ke penonton bahwa nggak selalu nih si bapak ini selalu ideal gitu ya soal mendapatkan pisang yang jumlah banyak diajak keliling gitu, nggak selalu seperti itu. Jadi skrip bisa berubah, tapi ketika skrip sudah rampung kemudian harus dituangkan lagi ke dalam media, misalnya mau disiarkan di media massa atau di media sosial, memang terpentok sama yang namanya durasi. Nah, pasti itu ada yang kita kurang-kurangin. Maka kita mulai dari mengurangi gambar atau kata-kata yang paling minimal dampaknya. Artinya adalah jangan sampai mengurangi yang informasi yang penting. Atau bisa juga contohnya misalnya idenya tadi si penjual pisang, idenya adalah oh si bapak ini hidupnya sangat sederhana, jualan pisang nggak seberapa tapi masih ngurusin anak yatim. Nah, idenya adalah itu. Maka di luar itu, misalnya tadi contoh yang dia bantuin nyari kayu bakar, itu di take out aja, dicopot aja. Karena durasinya cuma punya waktu 12 menit. Jadi yang dia ngambil kayu bakar ya udah deh dikurangin supaya informasi bahwa dia kerja keras jualan pisang dan ngurusin anak yatim tetap muncul. Jadi memang harus kita menangkan ya menjadi ide utama. Ide-ide tambahan itu ya kita harus rela dan ikhlas hati untuk nggak kita tampilkan gitu ya karena durasi. Nah kayak gitu, jadi itu contohnya. Nah kalau misalnya
ini karena YouTube belum lama ini ubah ketentuan video cuma 3 menit nggak masuk hitungan. Nah itu mungkin di setelan uploadnya sama pada saat membuat akun YouTube channelnya ya, mungkin juga ada beberapa ketentuan karena kan sekarang YouTube ini lagi booming-boomingnya ya dengan adanya pandemi ini. jadi ada updatean terus lah dari nggak cuma YouTube ya, tapi banyak platform digital atau platform media sosial yang dalam setahun ini dia terus mengupdate entah update minor, entah update mayor ya, beberapa aturan untuk menyesuaikan dengan tingginya minat para uploader. Nah, di YouTube ya, fenomena YouTube ini sekarang juga bisa kita pelajari ke podcast. Jadi kalau misalnya belum pede dengan YouTube, kalau YouTube kan harus kelihatan mukanya, visual ya. Kalau misalnya belum pede, ya udah main di podcast aja karena podcast kan audio yang paling penting. Nah, menurut penelitian ini saya belum mulai mau podcast, baru akan kali ya. Jadi menurut penelitian kan memang podcast ini nantinya menjadi media mungkin pelengkap ya, bukan saingan ya, karena radio juga punya karakteristiknya sendiri yang menarik, dan podcast juga punya karakteristik sendiri yang menarik, dua hal yang berbeda. Tapi kalau mau mulai main podcast silakan sekarang, karena katanya nanti booming di Indonesia tahun 2024. Ya. Kayak sekarang ya 2020 YouTube semakin booming. Yang meregu keuntungannya kan adalah orang yang udah main YouTube 10 tahun lalu. Jadi yang dia udah main YouTube 10 tahun lalu, dia sekarang udah tinggal kayak petik hasil kan, karena terus yang rajin ya, tentu yang konsisten ya. Nah, begitupun juga mungkin para pemain podcast atau podcaster. Jadi mulai aja dulu 4 tahun, 5 tahun lagi saat podcast benar-benar booming di Indonesia, itu kita udah di tengah-tengah gitu, udah ikut main gitu ya. Nah, apalagi sekarang menurut penelitian, sebentar, saya ada beberapa hasil penelitian. Menurut penelitian itu usia pendengar rata-rata podcast itu memang antara 20 sampai 30 tahun, itu yang paling maksimal ya. Kemudian 80% pendengar podcast berasal dari Pulau Jawa, mayoritas pendengarnya laki-laki. Kebanyakan lebih dari 30% pendengar podcast itu mendengarkan di atas jam 9 malam atau setelah pulang kantor. 36% orang mengetahui podcast dari media sosial seperti Instagram, Twitter. Rata-rata mereka di Spotify atau Google Podcast. Nah, durasi rata-rata podcast yang mereka dengarkan adalah antara 15 sampai maksimal 30 menit. Itu rata-rata ya, rata-rata. Kemudian isinya yang banyak disukai itu obrolan santai, komedi, keilmuan, psikolog, olahraga, film, sastra, dan bisnis. Yang jelas contohnya kayak media grupnya Metro TV, Media Indonesia, itu kan mereka media group ya. Mereka sendiri udah punya 32 program acara podcast. Sangat spesifik. Jadi mau ngomongin soal kesehatan lambung ada podcastnya. Mau ngomongin soal mama-mama yang punya usaha atau mamapreneur ada podcastnya. Mau ngomongin soal kesehatan jiwa ada podcastnya. Jadi sangat spesifik. Jadi memang isi podcast itu biasanya spesifik. Atau obrolan random yang hahihi juga ada podcastnya. Mereka lebih dari 30 podcast dan kayaknya akan terus berkembang. Jadi media group ini udah sangat mereka siap-siap menyongsong nih era boomingnya podcast gitu. Nggak ada hasil penelitiannya, nanti saya tambahin aja. Ini sudah ditanya ya, hasil penelitian podcastnya nggak di screen share. Itu nanti ini saya share aja ya, udah saya share secara omongan aja nggak apa-apa. Ya, makanya sekarang semua Deddy Corbuzier, Helmi Yahya itu semua punya podcast kan, karena memang secara produksi memang lebih simpel. Kontennya yang kontennya adalah talk show ya, konten talk show. Memang feature itu kontennya lebih sulit untuk dibuat atau diproduksi, tapi lebih menarik karena sangat imajinatif. Boleh lah nanti kalau ada teman-teman di sini yang membuat podcast, boleh menjadi salah satu varian, mungkin sebulan sekali bikin feature atau 3 bulan sekali. Kayak tadi contohnya ya, Laila dan Dara, itu mereka podcastnya Kejar Paket Pintar. Nah itu mereka sesekali bikin
feature. Dulu saya pernah bikin feature tentang Twilight Orchestra. Jadi ngerekam dia punya suasana lagi konsernya, ngerekam obrolannya masa DMS, terus naikin musik-musiknya mereka yang saat mereka pagelaran itu musik-musiknya. Terus ada wawancara dengan orang-orang yang menonton konser mereka, kira-kira kemudian itu dijadiin satu. Sebetulnya sangat menarik sih, jadi membuat orang berimajinasi ya, berimajinasi. Menarik sekali sih memang untuk bisa masuk ke situ sih ya. Iya. Dan kalau ini boleh tanya Kak, kalau misalkan untuk bentuk fotografi kan yang tadi diinfokan dari Kak Berna adalah podcast dan video ya, suara dan video. Tapi kalau misalkan dalam bentuk fotografi nih Kak, kalau bentuk fotografi itu bisa dengan bentuk scriptwriting juga nggak sih? Bisa dimasukkan? Ada, tapi itu beda lagi ya, itu beda. Jadi ilmu menulis ini ternyata seperti satu istana besar dengan banyak ruangan-ruangan gitu. Jadi misalnya sekarang kita masuk hanya ke salah satu ruangan aja nih, salah satu ruangan feature gitu. Nah itu pun nanti di ruangan ini pun ruangan besar yang punya kamar-kamarnya lagi gitu. Ada feature audio buat podcast, ada buat nanti radio, ada buat TV gitu ya. Atau nanti feature yang buat tulisan naskah di majalah atau di e-magazine atau di surat kabar gitu, atau feature-feature di media-media sosial yang lain gitu ya. Nah tapi menjawab apa yang Kak Wiwi tanyakan ya, jadi bisa aja nih dunia script writing atau storytelling ini sekarang kita masuk ke ruangan yang lain Kak. Yang maksudnya tadi kan ada ruangan feature ya, lalu kemudian kan ada feature untuk naskah audio, ada audio visual, lalu kemudian sekarang kita masuk ke kamar yang untuk naskah tulisan ya, tulisan dalam artian bukan audio, bukan visual, tapi tulisan ya. Nah, salah satu contoh yang menarik itu adalah kalau kita buka kitabisa.com. Jadi saya pernah wawancara sama salah satu foundernya, Alfate Timur ya, tentang kitabisa.com. Kekuatannya ini kan kitabisa.com yang bikin anak-anak muda ya, luar biasa mereka luar biasa. Anak-anak muda sekarang keren-keren memang. Itu mereka kekuatannya di mana? Kekuatannya memang di narasi, di naskahnya. Jadi mereka ada satu tim yang membantu untuk pembuatan naskahnya, karena mungkin tidak semua orang yang jadi campaigner itu jago menulis kan. Contohnya misalnya Kak Wiwit lagi mau membuat campaign di kitabisa.com tentang satu teman difabel yang dengan kondisi tertentu perlu bantuan gitu, misalnya Kak Wiwit mau bikin itu ya. Nah, itu kan gimana caranya supaya menarik gitu ya, kan kita perlu ada keahlian kan. Nah itu dia. Ya, nah itu memang ada tim sendiri yang membantu pengembangan untuk storytellingnya, karena keberhasilannya suatu campaign di kitabisa.com itu lebih dari 50% bergantung dari narasinya. Sekarang gini deh, kita sendiri ya, saya sendiri kalau misalnya lagi buka kitabisa.com, kenapa klik dengan satu orang yang mau dibantu itu kan karena kisahnya si A atau kisahnya si B gitu ya. Coba kalau misalnya judulnya doang, misalnya Ibu Ijah membutuhkan bantuan untuk anaknya yang hidrosefalus, misalnya cuma judul doang. Kita kan belum bisa decision ya, belum bisa ngambil keputusan, saya mau ikut bantu apa enggak gitu ya. Nah tapi ketika kita baca kisahnya, waduh saya pengen ikut donasi deh si ibu ini gitu ya. Jadi walaupun mungkin nggak besar, tapi sering sekali narasi itu atau hasil cara orang menulis atau menuturkan satu kisah itu membuat orang mengambil keputusan untuk berdonasi. Itu di situ. Jadi memang kekuatan di situ. Sekarang ini juga media sosial deh. Sekarang misalnya contoh Instagram atau Facebook yang mau banyak pengikut gitu ya, katanya ya. Saya sendiri soalnya nggak terlalu main Instagram, tapi saya suka riset juga dari situ. Jadi contohnya misalnya penjual pizza goreng, ada penjual pizza goreng di Bekasi, satu kakek-kakek gitu ya, penjual pizza goreng di Bekasi, di salah satu di pintu gerbang perumahan Kemang Pratama,
Dia pokoknya di situ dilukiskan, wah jualannya nggak tahu laku, padahal harganya murah meriah, rasanya oke gitu ya. Nah ini tuh sampai ditulis sama satu orang, tapi kemudian di-repost lagi, ada di IG-nya siapa, di Facebook-nya siapa, saya sampai cek ada beberapa kali, jadi nggak ketahuan siapa yang pertama kali menunjukkan kisah ini pertama, nggak tahu. Tapi yang jelas yang nge-like pasti banyak, walaupun mungkin orang yang datang walaupun itu meningkatkan penjualan si kakek ini ya, tapi itu pun yang bisa ke situ hanya orang-orang yang di Bekasi kan, hanya orang-orang yang di Bekasi atau lewat. Tapi yang nge-like kan bisa dari mana aja. Orang bisa dari Sulawesi baca itu terus nge-like gitu ya. Nah, salah satunya supaya orang banyak nge-like dan itu ya adalah menceritakan narasi dari si kakek ini. Bahkan orang yang nggak mungkin beli dan nggak mungkin lihat ke sana bisa ikutan nge-like karena cara bertutur atau narasinya yang menarik. Dan ini salah satu kekuatan media sosial ya. Iya, memang sangat menarik untuk menampilkan satu narasi, dan itu bergantung dari script writing atau storytelling juga gitu. Nah, yang jelas sih sebelum kita sebetulnya ini nggak cukup, ini sebenarnya hanya teaser doang nih Kak Wiwit. Oke. Ini hanya teaser dulu karena untuk mulai menulisnya memang harus ada latihannya atau workshopnya ya. Jadi contohnya misalnya tadi mau menulis tentang kakek penjual pizza goreng. Apa sih yang perlu kita riset kalau kita mau menceritakan dia? Kan kita harus tahu. Contohnya misalnya latar belakang pekerjaannya dia, dulu dia pernah kuliah apa enggak, ada kisah yang menyentuhnya enggak. Misalnya, oh si kakek ini walaupun dia nggak laris tapi dia selalu berprinsip bahwa dia menebarkan kebaikan dengan berjualan itu. Dia selalu ramah, tidak pernah tidak menjawab ini pelanggan dan sebagainya. Jadi saya baca kenapa si kakek ini menarik, karena di situ dikisahkan tentang kepribadiannya si kakek ini. Kepribadian sebagai orang yang hangat, orangnya berpositif thinking, itu diceritakan di situ. Nah, tapi kan kita nggak mungkin bisa menceritakan itu tanpa kita ada interaksi kan? Iya. Tanpa riset lokasi gitu ya. Nah, jadi tidak hanya mengenai umur dia berapa, dia anaknya berapa, dia biaya hidupnya berapa, tidak hanya mengenai itu, tapi hal-hal lain yang ada unsur human touch-nya gitu ya, ada unsur menyentuh perasaan. Kayak gitu. Contoh tadi si Alvin ya, dia bikin feature tentang tentang penjual pisang itu karena menyentuh perasaan kan. Ini saya ada lagi satu contoh hati bicara. Jadi ini contoh feature-nya, sebentar, bisa nggak ya saya share screen? Oh belum. Atau ini aja deh, saya share ini aja tentang ini tentang anak-anak yang menyukai liputan Desa saya Cempaka Sari di Tasikmalaya, Jawa Barat harus berenang sejauh 70 meter. Usai berenang, mereka harus menjemur pakaian sekolah lebih dulu. Memang ini kisah saya beberapa tahun sekolah yang di lalu. daerah terpencil membawa kesan tersendiri bagi tim DAI TV. Setelah menempuh 8 jam perjalanan dari Jakarta, kami pun sampai di Kecamatan Bojonggambir, Tasikmalaya pada pukul 3 sore. Selanjutnya perjalanan diteruskan dengan memakai jasa ojek untuk sampai ke lokasi di SD Karyasari, Desa Cempaka Sari. Melalui jalanan tanah dan berbatu yang rusak berat, perjalanan memakan waktu hampir 3 jam. Namun segala kepenatan hilang ketika kami mendengarkan iringan musik calung khas Sunda. Calung adalah satu-satunya hiburan anak muda setempat di waktu malam. Desa yang memiliki 105 kepala keluarga itu belum mendapatkan aliran listrik. Sejak 3 tahun lalu, mereka hanya mengandalkan generator berkapasitas rendah sebagai sumber listrik. Tujuan kami ke sekolah tersebut untuk meliput perjuangan sebagian siswanya yang harus menerjang arus sungai Cikaengan selebar 70 meter setiap hari untuk dapat bersekolah. Di pagi hari,
Anak-anak tersebut berenang, lalu berganti pakaian, menjemurnya, dan pergi ke sekolah. SD ini menjadi satu dengan SMP 1 atap 1. Murid SD Karyasari berjumlah 71 siswa dan murid SMP 1 atap 1 berjumlah 96 siswa. Antara lain bermain bancak dan permainan voli. Ya, tentunya dengan sarana yang terbatas seperti ini. Tapi tampaknya keceriaan memang menjadi modal utama mereka untuk mengusir kesedihan. Mereka pun menjadikan saat pulang sekolah ketika harus menyeberang sebagai saat untuk bermain. Kumpulkan dari mereka, kami belajar tentang semangat yang pantang menyerah. Sementara itu, pada mereka, kami membagikan filosofi bahwa suatu kebaikan yang besar itu dapat ditanamkan dari kebaikan kecil yang dilakukan setiap hari dengan penuh kasih. Hari depan mereka dapat secerah keceriaan mereka. Oke, sorry ya saya cepetin soalnya lumayan 7 menit. Oke, itu tadi kalau dilihat dari cara bertuturnya kan kata-katanya santai ya. Terus kenapa kok katanya tadi kata Berna kalau udah ada gambar berenang, udah ada gambar itu nggak usah diterangin lagi. Kenapa tadi disebut mereka berenang? Lalu menjemur baju gitu. Kenapa? Nah, karena durasinya panjang. Jadi dari durasi berenang itu kan kegiatannya banyak. Sayang kalau di-cut. Jadi biar orang menikmati dulu lagi berenang. Nah, karena durasinya panjang, jadi diisi sama kata-kata. Toh kata-katanya juga tuturannya bercerita. Nah, secara singkat aja, itu tahun 2007-an lah, 2007-an ya. 2007-an itu adalah feature pertama yang saya buat di DAI. Lalu kemudian apa yang muncul kemudian setelah saya membuat itu ini yang mau saya tekankan sih dalam membuat karya produk ya, kita harus berdampak gitu. Nah ini sorry. Oke. Ini 9 Maret, jadi pertama sekali saya ke sana. Lalu ini situasinya ketika mereka harus nyebrang di Sungai Cikayengan antara perbatasan Garut dan Tasikmalaya. Ini kalau lagi pasang lebih tinggi dari ini. Jadi kalau lagi pasang mereka nggak pulang ke rumah, mereka tinggal di sekolahan atau di rumah saudaranya di kampung sebelah. Ini situasi mereka tim dari 10 sampai 12 anak. Jadi tim 10 sampai 12 anak ini kalau kita lihat gambarnya ya, ini mereka nyebrang dari perkampungan wilayah Garut. Lalu kalau mereka nyebrang dengan sungai ini, sekolah mereka di wilayah Tasikmalaya. Kenapa mereka milih sekolahnya yang harus nyebrang? Karena sekolah yang di wilayah Garut mereka jauh sekali, bisa 1,5 jam perjalanan untuk berangkat, PP 3 jam. Nah, jumlahnya 10 sampai 12 anak karena kebanyakan memang yang tinggal di Tasik, yang tinggal di Garut tadi di desa mereka tuh hanya sedikit, hanya beberapa kakak ya, hanya 20 atau 20-an kakak. Ini gambaran SD mereka tahun 84, tidak pernah direnovasi sama sekali, pertama kali berdiri tahun 84. Nah, ini gambar anak-anak yang terdiri dari 10 sampai 12 anak itu. Nah, pada saat kami ke sana perlu 8 jam mobil dan naik motor trail selama 3 jam. Lalu nggak ada listrik di sana, guru sangat sedikit. Kenapa? Karena waktu itu honorarium guru hanya 200 atau 300 ribu. Sementara biaya ojek nih, kayak saya naik ojek ini 50 ribu sekali jalan. Jadi nggak mungkin ada guru ke sana bolak-balik. Adapun guru yang tinggal di rumah bedeng mereka yang sangat tidak layak itu hanya guru-guru cowok, 2 atau 3 orang. Yang mereka memegang 9 kelas ya, 3 kelas SMP, 6 kelas SD.
Nah, pada saat kami ke sana, kami cerita soal celengan bambu. Kalau di Seci kan filosofinya celengan bambu. Lalu kami sempat dari celengan bambu teman-teman tuh kami bikin beli perahu karet. Nah, tapi ternyata ketika cerita tentang feature ini sampai ke Seci Taiwan, Master Cheng Hen, pendirinya Yayasan Buddha Seci, balik bertanya, apakah kita diam saja melihat mereka? Lalu kemudian akhirnya Yayasan Seci bekerja sama dengan ABRI setempat. Waktu itu Pangdam Siliwangnya itu George Toisuta itu memutuskan untuk membangun jembatan cinta kasih. Ini dibangun sepanjang dari April sampai Agustus 2007. Lalu kemudian jadi dari anak-anak itu kelas SD kelas 5 kelas 6 sampai anak-anak itu SMP ya. Nah, ini beberapa updates-nya. Jadi tahun 2007 jembatan dibangun. Lalu karena jembatan itu dibangun, diresmikan sama gubernur, sama Pangdam, mulai banyak dapat sorotan media, akhirnya Dinas Pendidikan setempat nggak enak hati, akhirnya SD yang dari tahun 84 tadi akhirnya dipugar. Lalu ternyata akses jalan juga diperbaiki. Kenapa? Karena ada jembatan, jadi orang tidak hanya untuk anak-anak ini sekolah, tapi juga para pedagang, khususnya para pedagang pisang. Memang kalau di sana, daerah sana banyak penjual pisang atau petani, mereka bisa meningkatkan penjualannya. Karena kan kalau sebelumnya nggak ada jembatan, mereka banyak pisang busuk ya di kebun mereka yang di Garut itu. Tapi setelah ada jembatan, tambah akses jalan diperbaiki, maka kehidupan para petani juga meningkat. Lalu tahun 2010 mulai masuk listrik. Tahun 2011 jalan yang diperbaiki dipertambah. Ini saya sempat ke sana lagi 2011. Lalu tahun 2012 penambahan gedung SMP, SMPN 1 atap 1 Bojong Gambir. Lalu 2013 bangun gedung SMA dan tahun 2014 bangun TK. Nah, ini adalah Resti, salah satu anak yang kami wawancara pada saat itu. Dia kelas 6 SD saat 2007 tadi. Waktu diwawancara dia bilang cita-citanya mau jadi guru. Nah, tahun 2015 sebelum dia nikah dia sempat jadi guru TK. Karena ternyata di sana kehidupan pendidikannya selain udah sampai SMA tadi juga mulai dirintis TK. Lalu tahun 2016 fasilitas terus ditambah. Lalu di 2017 ISEP itu salah satu anak yang ada di sini dan juga ada nggak kelihatan di sini, dan juga yang tadi jemur baju, salah satu dari tim ber-12 tadi ya, itu menjadi guru SMP 1 atap 1. Dia mewakili akhirnya banyak sekali murid-murid lokal di situ yang kemudian sampai ke perguruan tinggi. Ini di belakangnya Resti ada yang pakai hijab warna coklat, ini Delis kita panggilnya. Dia pun sampai mahasiswa, sampai kuliah. Lalu mereka kebanyakan balik lagi ke Karyasari ini untuk menjadi guru. Jadi tadinya kan satu sekolahan ini 9 kelas, atau ada SMA-nya sekarang 12 kelas. Tadinya kan gurunya hanya 2 atau 3. Sekarang gurunya sudah banyak, masing-masing angkat kelas sudah ada gurunya. Kenapa? Karena sudah banyak teman-teman di sana yang mereka udah kuliah, mereka balik lagi ke kampungnya untuk ngajar. Ini kisahnya ada di YouTube ini. Ntar aja saya nggak puterin di sini. Tapi intinya adalah yang mau saya sampaikan dalam sebuah penuturan kisah atau produk-produk konten media apapun gitu ya. Sama-sama kita lakukan untuk menyampaikan cinta kasih ya, karena memang kita nggak tahu bagaimana cinta itu bekerja, tapi kita bisa merasakan dan bisa melihat dampaknya. Nah, ini juga yang mau saya sampaikan dalam konten apapun yang kita buat. Dalam konten, misalnya dalam konten membuat feature gitu ya. Sorry, salah. Itu ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Catatan yang perlu kita perhatikan itu, ini terakhir saya sampaikan. Yang pertama, bagikan yang positif, karena sudah terlalu banyak sampah di media sosial ya. Tahun 2015 atau 2014 saya ikut pengajarannya Stefanus dan Ingrid Tay. Di dalam 1 detik itu ada 6 uploadan ke YouTube. Tahun 2000, sekarang udah 5-6 tahun berlalu. Kira-kira kali ya, 1 detik itu bisa berapa uploadan? Bisa 50 atau mungkin bisa 100 uploadan. Udah banyak uploadan. Nah, dari antara sekian uploadan itu berapa banyak yang sampah, berapa banyak yang benar-benar positif? Itu kan yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Kalau bisa, mari kita bagikan yang positif, yang bisa berdampak, yang bisa inspiratif. Lalu kemudian, walaupun kemudian media sosial ini
masih diperdebatkan ya. Ini apakah masuk ke media massa atau enggak? Kemarin kan KPI agak ribut ya. Soalnya gimana nih kalau mengawasi penyiaran melalui YouTube kan nggak bisa diawasin seperti media massa. Tetap sebagai seorang content creator, entah di podcaster atau di YouTuber, mari kita perhatikan beberapa kode etik jurnalistik yang terkait. Contohnya tidak ada hoax, kita tidak sara, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan, tidak hanya bombastis, kemudian juga kita harus mengcover both sides gitu. Contohnya misalnya kalau wawancara yang menyudutkan satu, ya kita harus ada dari sisi satunya lagi supaya jangan kelihatannya hanya memojokkan satu pihak saja gitu. Kemudian amal informasi, kalau sama teman-teman yang beberapa teman muslim kita suka bilang, ini kan amal jariah ya, kita upload di YouTube konten positif, mungkin kita udah meninggal 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau mungkin kita nggak meninggal, artinya 10 tahun, 20 tahun lagi informasi itu berguna buat orang, itu kan juga amal ya, amalnya bukan dalam bentuk materi ya. Nah, kemudian beberapa catatan yang lain juga untuk unsur-unsur monetisasi. Podcast sih kalau saya lihat di beberapa ulasan belum bisa langsung dimonetisasi. Tapi kalau YouTube orang memang bisa mendapatkan uang dari sana, dilihat dari subscribernya, dari viewsnya dan seterusnya. Ada iklan-iklan bisa ditayang di sana. Tapi kembali lagi ke catatan yang tadi nomor 1, 2, 3. Bagikan hanya yang positif. Walaupun mungkin subscribernya di awal-awal tidak banyak, tapi kepuasan batin dan tanggung jawab moral itu yang bisa kita pegang gitu ya. Jadi jangan menambah sampah di media sosial gitu. Jadi kalau bisa bentuk apapun konten apapun yang kita bagikan, sehendaknya itu yang selalu inspiratif dan baik ya. Kira-kira seperti itu. Ini sekali lagi nih teaser ya, jadi ini kita nggak sempat contoh bikinnya ya. Oke. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang ingin tanyakan lagi untuk script writing yang kali ini, mungkin dari Kak Elida atau mungkin dari Kak Dewi, Kak Suryadi dan Ibu Linda. Mungkin Bu Linda nanti bisa didukung anak-anaknya kalau iya untuk atau podcaster, atau mungkin Bu Linda sendiri bisa bikin juga. Iya, bisa bikin misalnya mau cerita apa, mungkin beberapa pengalaman iman dalam sharing di EJ mungkin yang sifatnya umum bisa dibagikan juga mungkin di podcast. Ada Poni ya, Poni Bu apa? Nggak Berna, nggak pede. Kalau kelihatan muka tuh kalau podcast nggak kelihatan muka. Di podcast ada Poni itu podcast rohani. Jadi jadi itu obrolan audio aja ya. Iya, obrolan tentang kalau di situ ada teman-teman Kristen yang cerita sharing iman mereka gitu ya. Nah itu mereka bikin Poni podcast rohani. Mungkin kalau misalnya ada juga podcast Mama itu podcast yang isinya adalah kehidupan ibu rumah tangga. Jadi si podcasternya ngobrol random aja tentang kehidupan ibu rumah tangga ya. Macam-macam. Ibu rumah tangga itu kan manajer kan sebetulnya, manajer keuangan, manajer pendidikan, sekretaris juga. Psikolog juga, dokter. Iya, psikolog juga, dokter juga. Manajer profesional semuanya ya. Itu lebih dari 5 profesi dalam satu peran gitu. Baik, dan untuk sebelumnya nih untuk teman-teman dari sini yang sudah mengikuti pelatihan bisa juga nanti kita ada quiz yang dimana akan ada berhadiah kan 100.000 itu ke OVO ke teman-teman gitu. Iya, tapi di sini dengan quiznya adalah mudah kok. Dari teman-teman membuat cerita di mana pernah nggak berhubungan atau bagaimana sih pandangan teman-teman tentang disabilitas, dan hal ini nanti akan diupload di Instagram di Rumput sendiri Kak Berna gitu. Oh baik sekali ya. Okay. Saya nggak boleh ikutan berarti.
Nggak boleh. Soalnya, iya, soalnya kalau di Hati Bicara salah satu YouTube itu banyak sekali memang kita ngangkat kisah-kisah teman-teman difabel ya, yang inspiratif gitu, kita banyak sekali. Jadi silakan, itu bisa juga banyak diangkat karena kita sendiri juga banyak belajar dari teman-teman difabel ini ya. Nah, nanti untuk teman-teman bisa dicatat, dikirim ke emailnya Rumput, yaitu info.rumput@gmail.com. Rumputnya pakai D ya. Boleh ditulis Kak Dona untuk emailnya di rumput@gmail.com. Kak Suryadi mungkin nanti juga bisa ikut partisipasi. Nanti yang akan diupload di Instagram kita akan berikan bonus. Jadi nanti 100.000 ke OVO. Oke. Info.rumput. Boleh di-share Kak Dewi? Bukan, atau ininya apa materinya apa tadi? Materinya gini, sebentar. menceritakan tentang bagaimana kehidupan disabilitas, atau pernah pandangan atau gambaran dari Bu Linda dan Kak Suryadi tentang disabilitas. Iya. Pengalaman hidup, mungkin pernah bertemu dengan disabilitas, boleh diceritakan. Sorry, disabilitas itu sebenarnya yang kursi roda atau? Nah, itu disabilitas itu beragam. Ada kursi roda, ada yang tunanetra seperti saya, terus ada tunarungu, tunawicara yang menggunakan hearing, dan ada yang pakai tongkat seperti itu. Oke. Itu berarti disebutnya disabilitas ya, bukan disabilitas. Kursi rodanya ya. Benar sekali, itu disabilitas juga. Nggak apa-apa Ibu, sebagai informasi. Pemahaman awamnya masih jelas. Nggak apa-apa, justru kita menghargai Bu Linda nih. Bu Linda mau belajar ya, membuka wawasan. Oke, ya mungkin ada lagi Kak Berna yang ingin di-share di pelatihan kali ini, tapi ini baru teaser-nya ya, belum semuanya ya. Soalnya ya ini baru pengenalan ya, bahwa yang namanya script writing tadi tuh ada satu bangunan yang besar ya. Kita baru main-main ke salah satu ruangan. Pengenalan dulu ya. Salah satu ruangan feature nih. Boleh nanti misalnya ada kelanjutan project-nya kita bikin feature ini kalau boleh sih gitu. Boleh. Nah, itu lompat ke yang berikutnya, misal podcast. Itu mulai dari ide. Kalau misalnya mau, yang paling mungkin sih podcast ya, karena kalau bentuk feature lain itu harus ada produksi kan, artinya video seperti itu ya Kak. Dia baru lupa. Tapi kalau anak-anaknya Bu Linda ini suka, boleh juga. Maksudnya kalau misalnya mau bikin konten-konten buat YouTube gitu ya, feature-feature 7 menit, 5 menit, 10 menit. Saya kebetulan yang gede nggak suka media sosial. Gimana? Nggak suka medsos. Nggak suka. Nonton suka, tapi nggak mau upload, mau pasang, nggak mau. Terus kalau dia pasang dia marah gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, nanti kita coba bikin kelompoknya Kak Berna. Nanti kita juga untuk mengajak teman-teman lagi yang lain yang kita untuk pengenalan seperti ini, baru kita masukin dalam satu WhatsApp, mungkin WhatsApp grup atau kita grupnya. Mungkin nanti gitu, bisa bikin profil rumput misalnya gitu ya. Iya, setuju sekali Kak. Nanti kita akan bangun itu untuk lanjutannya seperti itu sih. Contohnya gitu. Boleh. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari Kak Suryadi mungkin tentang untuk script writing, untuk teasernya sendiri ini, atau yang lain, Bu Linda? Oke. Baik, kalau gitu ya mungkin ada closing statement terlebih dahulu dari Kak Berna nih. Oke, terima kasih untuk teman-teman udah sama-sama ya kita duduk bersama gitu. Terima kasih juga kesempatannya untuk bisa sharing, bisa tanya jawab. Semoga kita semua selalu bersemangat menggunakan media yang ada untuk hal-hal yang positif sama-sama ya. Terima kasih Kak Berna, terima kasih juga untuk Bu Linda, Kak Suryadi, dan tim rumput lainnya. Dan nanti untuk teman-teman kita
ada evaluasi yang akan dijapri sebelumnya, dan untuk saat ini boleh kita dibantu Kak Elina atau Kak Dewi di foto untuk kita foto bersama. Boleh dibuka videonya, dinyalakan Kak Suryadi atau Kak Dewi. Sudah. Oke. Kak Dona. Oke. Iya. Kak Dona lagi nggak standby ya? Oke. Siap, 1, 2, 3. Dah. Oke, terima kasih Kak Lina. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan. Ibu Linda, Kak Dona. Tetap berkarya semuanya. Sama-sama jaga kesehatan. Iya, selamat siang, selamat sore. Dah. Sampai ketemu lagi. Ya. Oke, dadah. Ya.